tahun 2024. Jadi luar biasa, sekali lagi kasih aplaus yang meriah buat Pak D. Amin ya. Nanti beliau akan memaparkan. Kemudian selain beliau ada teman yang akan pembicara yang kita hadirkan yang akan membedah, membongkar dan mempertajam diskusi pada hari ini. Yang pertama, kasih aplaus buat teman saya Pak Ribut Ahwandi. Silakan Pak Ribut bisa. Pak Ribut ini cukup punya kompetensi ya untuk membedah novela karena beliau S1 dan S2-nya itu sastra. Jadi beliau cukup punya kompetensi untuk sangat layak untuk membedah ini. Saya dikirimi profilnya tapi saya malas bacanya, panjang banget. saya malas bacanya ini, aduh ini bisa anu sekali, nanti habis untuk mengolah Pak Ribut ya. Jadi beliau akademisi, beliau broadcaster, beliau artis ya. Ya di Facebook terkenalnya tukang ngoceh. Ya. Banyak sekali, terlalu banyak ya Mas Adit ya, terlalu banyak profesi beliau. Jadi saya agak capek kalau saya bacakan. Sekali lagi aplaus buat Pak Ribut. Masih ada dalam perjalanan Pak Imam Nurhuda, beliau juga menarik. Kenapa? Karena beliau aktif aktivis NGO yang memang beliau aktif proses pendampingan di masyarakat pesisir, termasuk diantaranya adalah masyarakat Simonet. Mungkin nanti akan ada pendapat dari warga Simonet tentang apa yang terjadi dalam hidup mereka. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, karena ini acaranya mahal dan saya yakin akan banyak waktu yang harus kita habiskan. Tanpa berlama-lama, kesempatan pertama saya kasih kesempatan untuk penulis novela pada hari ini, novela yang berjudul Kisah Ganjil Pelaut dan Keturunannya. Moga Pak Amin sekali lagi aplaus yang meriah buat Pak Dewanto Amin Sadono. Silakan Pak Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dewanto Amin Sadono, profesi sehari-hari guru SMP Negeri 2 Kesesi, sambilnya nulis ya. Nulis untuk cerpen mungkin sudah ratusan ya. Untuk novel ada sekitar 8 lah, sekitar ada 8 novel gitu ya. Ya hampir tiap tahun rata-rata membuat 2 novel. Dan barangkali tipe apa ya Mas Buran, pejuang lomba mungkin ya. Saya nulis kalau hanya ada lomba dan alhamdulillah hampir selalu menang. Ya. Untuk yang tahun 2025 ini berarti Dante itu menang di Wiku. Jadi untuk yang di Wiku yang kerjasama dengan Falcon saya menang 2 kali berarti. Yang tahun 2024 saya menang, tahun 2025 saya juga menang. Dan tanpa termasuk pamer itu uangnya itu 75 juta itu. Harus dipamerin ya. Oke, itu untuk motivasi ya, kan ada mahasiswa yang dari UIN ya. Ada mahasiswa dari UIN yang nulis ya dan sebagainya. Barangkali itu betulnya kalau nulis itu benar-benar digeluti dan benar-benar dibagusi, itu betulnya bisa menghasilkan. Tadi untuk yang pihak operator sudah memaparkan itu memang sengaja. Saya selain branding memang ingin memotivasi ya. Ya akhirnya memotivasi, kita bicara soal duit ya. Itu total semua itu uangnya itu lebih dari 150 juta. Bukan, itu untuk semua yang prestasi saya juara di mana dan sebagainya itu total ada 150 juta total. Itu kalau untuk juara 1 rata-rata hadiahnya itu 2 juta. Silakan kalikan itu untuk yang juara utamanya hampir 15 kali itu. Ada 18 kali itu. Yang anaknya mau ikut lomba bisa konsultasi. Iya. Itu. Ya ada sekitar 150 juta lebih lah. Karena untuk yang Falcon, yang Dante, manusia pohon, kemudian ikan-ikan dan kunang-kunang yang di Perpusna itu saja sudah 95 juta. Dari 3 novel itu saja. Kemudian ditambah yang dari Gendo, yang Prasidatama itu 5 juta, itu udah 100 juta. Jadi cukup banyak. Yaitu bisa untuk membelikan anak motor kuliah. Kemudian yang terakhir itu
pakai untuk ganti mobil lah. Iya. Iya, enggak, ini memang pamer memang untuk itu. Yang penting apa ya, kalau punya profesi benar-benar digeluti dan tidak asal-asalannya. Intinya kalau apapun kalau diusahakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan menghasilkan. Yeah. Untuk apa ya? Untuk media kere kabeh nggak ada duitnya. Kasihan sekali itu untuk para penulis itu. Ya. Itu yang paling banyak di media itu yang dimuat di Kompas. Dulu di Jawa Pos, di Jawa Pos itu honor hampir 900 ya. Sekarang tinggal 340. Yang masih stabil itu kalau yang dimuat di Tempo itu ada 750. Dan ada ratusan media yang tidak menghonori penulisnya dan rebutan. Ya, Suara Merdeka punya Mas Burhan itu juga termasuk kere sejak lama itu. Kasihan sekali betulnya penulis-penulis yang berharap bisa dapat rezeki dari nulis, betulnya sangat luar biasa. Memang validasi itu memang mahal harganya, sehingga kadang mereka rela namanya muncul di media, ada namanya dimuat di koran apa dan tidak ada duitnya, dan mereka sangat suka sekali. Akhirnya nasib para penulis tambah diinjek-injek oleh yang namanya kapitalisme ya. Jadi itu situasi itu benar-benar dimanfaatkan ya. Satu persatu media berguguran, kemudian dengan alasan biar tidak berguguran lagi, akhirnya mereka tidak mau memberikan honor atau memberikan honor yang sedikit-dikitnya. Ya udah, kapitalis ya. Kadang kalau kita bicara soal kapitalis dan sastra, kemudian kaitannya dengan idealisme, jauh lah. Duit punya Tuhan sendiri ya, Tuhannya ya duit gitu. Semacam itu saya kira. Apalagi ya, apa Mas Bram? Jangan tanya aja, saya jawab lebih mudah bisa kira. Kenapa Pak muncul begitu? Nah, itu juga itu sejarahnya tahun 2020 ya. Itu ada lomba yang mengadakan walhi, kemudian dengan tema climate fiction ya. Jadi fiksi yang berkaitan dengan iklim, itu yang mengadakan walhi. Untuk kita ganjil pelaut dan keturunannya itu hanya dalam tanda petik mendapat juara 2 gara-gara apa? Typo dan di bagian yang sangat vital ya, itu harusnya di bagian endingnya itu bunyinya itu pon itu tumbang, B itu berubah menjadi T itu, sehingga menjadi tumbang gitu. Dan harga typo kira-kira 2 huruf itu harganya itu 500.000 itu. Karena untuk juara satunya itu 2 juta, juara 2-nya itu 1.500.000. Tapi yang agak aneh, yang dijadikan judul buku itu adalah yang kisah ganjil pelaut dan keturunannya. Dan bahkan ketika itu jadi judul buku tahun 2023 ya, saya diundang ke Walhi khusus membahas tentang cerpen itu. Diundang ke Walhi sana, disangoni, nginep ke hotel, ngejak anak juga dibiayai dan sebagainya, naik kereta api yang eksklusif dan sebagainya. Prosesnya semacam itu. Jadi ketika pihak penerbit Ruwa Aksara itu kemudian nawari saya agar itu dijadikan novela. Kenapa novela Mas? Kembali lagi Mas Burhan sama Mas Ribut, itu kaitannya dengan kapitalisme itu. Jadi kalau novela kan paling hanya sekitar 20 sampai 21.000 kata, sehingga jumlah halamannya tidak terlalu banyak, kaitannya itu. Jadi ketika disuruh membuat itu sudah dibatasi maksimal sekitar 21.000 kata, nah, semacam itu. Jadi tadi sekalian jangan kenapa itu novela ya, kenapa tidak dalam bentuk novel, karena memang permasalahan apalagi kalau kita membuat model yang realis magis itu memang bisa kemana-mana lah. Cantik itu Luka Eka Kurniawan tuh bisa sampai tebal sekali itu, dengan double yang realis magis itu bisa semacam itu. Dan untuk yang ini peluang Dewi Lanjar kaitan dengan Cimonet dan sebagainya itu peluang untuk membuat buku yang tebal itu bisa sangat banyak sekali. Banyak peluangnya, sangat banyak sekali itu. Apalagi masyarakat Indonesia dikelilingi oleh yang namanya folklore, untuk mitos, untuk tahayul, itu lahan yang sangat basah untuk fiksi
memanfaatkan. Jadi kalau barangkali kalau panjenengan googling nama saya di Google ya, itu barangkali lebih ke arah bahwa saya dianggap sebagai penulis yang menganut aliran realisme itu, karena memang cukup banyak karya-karya saya yang mengambil genre realisme itu. Macam itu. Terus Pak, mungkin bisa diceritakan singkat Pak, artinya tokoh-tokoh di sini kan sepintas ya memang banyak mistiknya ya, cerita domestik. Mungkin bisa diceritakan tokoh Casmona, Caslani dan Taslani. Bagaimana kemudian jenengan bisa memunculkan tokoh-tokoh itu? Ini real ya Pak, nama-nama ini. Soalnya ada salah satu namanya narasumber saya soalnya hampir sama. Nama itu real itu untuk adik-adik Gen Z ya. Dulu penamaan di Pekalongan itu menggunakan berdasarkan nama hari ya. Jadi ada kecenderungan kalau mulainya lahirnya di Selasa dimulai dengan huruf ta misalkan, sehingga nanti muncul Taslani, Tolan dan sebagainya. Kalau misalkan lahir hari Kamis misalkan dimulai dengan huruf C sehingga keluar Jasmani, Caslona, dan Caslani dan sebagainya. Jadi nama-nama yang ada di tokoh buku itu adalah nama-nama asli Pekalongan karena tidak ditemukan di tempat-tempat lain. Ya. Damuna, Danuah dan sebagainya itu asli Pekalongan. Dan dari daftar nama siswa hari ini sudah ada nama itu. Iya, betul. Namanya dibilang desa kan? Udah lama saya kira. Saya udah nggak nemuin nama-nama itu. Barangkali Bapak Ibu guru yang lain pasti menemukan nama itu. Enggak ya? Namanya ya Freddie Mercury atau misalkan siapa ya namanya semacam itu. Nah itu betulnya itu termasuk budaya ya, sebetulnya itu termasuk lokalitas ya. Itu pasti ya kalau saya lihat Duna apa dan sebagainya itu nama nggak punya makna ya, nggak punya makna, nggak ada doanya ya. Padahal kalau nama-nama dulu itu kan pasti ada maknanya, ada artinya. Jadi ketika orang tua memanggil anak itu secara tidak langsung itu juga mendoakan macam itu. Dan sekarang banyak nama yang tanpa makna lah di semacam itu. Itu Mas kira-kira. Jadi tokohnya di situ ada itu meliputi 3 generasi. Ya udah nanti bagi yang belum sempat baca saya hanya memberi gambaran semacam ini. Barangkali nanti saya bisa didebat sama Mas Ribut sama Mas Burhan ya. Jadi intinya penulis itu selain bercerita, selain menghibur itu harus mendidik dalam tanda petik ya, mendidik dalam tanda petik. Di dalam kisah Ganjil Pelaut dan keturunannya itu meliputi 3 keturunan ya. 3 keturunan, kakek, anak, kemudian cucu macam itu. Dalam 3 periode itu saya ramalkan, bukan saya ramalkan ya, saya riset banyak yang bahkan warga Pantura sendiri itu tidak ngeh sebetulnya yang terjadi di Pantura Simone itu apa, nggak gitu. Mereka pahamnya hanya rob, mereka hanya memahami robnya itu makin tinggi, tolnya enggak, robnya itu tetap, yang makin rendah adalah tanahnya. Dari hasil riset saya itu di Simonet dan sekitarnya itu terjadi penurunan tanah hampir 10-20 cm per tahun. Silakan hitung sendiri penurunannya, dan saya kira cukup jelas sekarang kalau terjadi rob di Pantura di daerah Lore Mas Ribut ya, itu keringnya makin lama karena tanahnya makin turun. Dan saya kira cukup jelas tanah yang ada di sekitar Simonet itu sebutan secara ilmiahnya namanya tanah aluvial. Tanah aluvial itu modelnya seperti spon ya, seperti spon. Jadi kalau misalkan tuh sponnya itu kan berlubang-lubang. Jadi ketika lubangnya itu karena tekanan itu kemudian ambles, tanahnya akan makin turun. Cara mengatasinya bagaimana? Tidak bisa diatasi, bisanya diperlambat. Harus menuruti perda yang kaitannya daerah Pantura itu di situ harusnya tidak boleh ada yang mengambil air medis, tidak boleh ambil air itu.
kalau airnya diambil otomatis bolong, kosong, otomatis tekanannya makin berat. Yang kedua berarti tidak boleh membuat bangunan di atas 2 lantai. Itu hanya satu-satunya jalan. Kalau di novel saya hanya nulis bahwa kita berharap bahwa alam bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kita berharap saja bahwa tanah aluvial itu tidak nyebar dari mulai Pantura sampai ke Gunung Slamet sana tuh. Sebab kalau semacam itu ya seperti yang diramalkan oleh Joyoboyo, pasti putus. Pulau Jawa pasti putus. Macam itu. Itu sangat cepat sekali lah. Saya tulis ketika tahun 2019 cerpennya, ketika saya tulis itu masih banyak itu penduduknya. Saya masih mancing di itu. Tahun sebelum saya diundang ke Jakarta, saya pernah riset menjelang pemilu kemarin itu tinggal 7 kakak itu. Itu yang Mas Gino tadi kan tahun 2022 ya. Jadi menjelang pemilu terakhir Prabowo itu, saya lihat itu tinggal 7 kakak itu. Ya, benar-benar sudah habis gitu. Jadi kalau panjenengan baca di bagian pembukaan itu ramalan itu terbukti bahwa si Monet memang benar-benar tenggelam. Kalau panjenengan sudah pada bagian ending itu 100 tahun yang akan datang ada jembatan dari Pemalang sampai ke Batang. Di bawahnya itu sebagian wilayah Pekalongan dan wilayah Pekalongan kota itu berada di bawah jembatan dan di bawah air 20 meter. 100 tahun yang akan datang. Dengan catatan bahwa seluruh tanahnya di dalam ini adalah tanah aluvial. Jadi kalau tanahnya aluvial pasti yang terjadi ya itu, karena itu nggak bisa ditanggulangi. Arti sontek nyuntik caranya piye lah. Butuh biaya berapa ratus triliun kalau misalkan nanggulangi semacam itu. Ya berharapnya tanahnya nggak semacam itu semua. Bagi yang warga Pantura barangkali Mas Buran nyana sempat memperhatikan bahwa untuk airnya roknya tuh makin lama makin tinggi. Betul ya? Bener kan? Ya itu yang Kiai Wonokerto dia betul ya? Sudah nyebrang ya? Sudah sampai rumah saya Pak. Sudah sampai rumahnya dengan. Nah berarti memang itu aluvial. Hanya memang yang agak aneh untuk yang jejeran ya antara Simonet dengan TPI Wonokerto, yang TPI Wonokerto nya nggak apa-apa gitu. Harusnya kan sudah tenggelam juga kan, tapi ternyata tidak. Ya barangkali silakan jangan bayangkan bahwa apa ya, bahkan untuk tanah yang subur pun itu tidak semuanya subur, ada yang di dalamnya ada batunya, ada kerikilnya dan sebagainya tuh. Nah barangkali untuk yang tanah aluvial yang di dalam itu semuanya nggak aluvial itu. Kalau panjenengan lihat petanya dari Simonet sampai ke jembatan sana ya, sebelum terminal lama itu ya, itu kan nggak semua posisinya nggak semuanya sama kan, ada yang benar-benar tenggelam, ada yang rusak, ada yang tidak juga ya. Nah kira-kira semacam itu. Yang ke arah ke sana saya nggak tahu apakah memang itu tanahnya seluruhnya aluvial atau tidak. Tapi kalau misalkan tanahnya aluvial, yang akan terjadi pastilah itu seperti saksi mata Bu Dia sama yang warga sana ya bisa dilihat waktunya nggak lama, nggak sampai 10 tahun ya Mbak, nggak sampai 10 tahun kan. Ini sudah katanya sudah nyebrang Pantura. Ya nanti kesana terus. Ya kalau di novel itu saya bayangkan sampai ke Gunungan Kandang Serang Lebak Barang gitu. Nah, terus kita harus buka kemana Pak? Enggak, nanti kita menjadi warga seperti Labuan Bajo, jadi menjadi warga kita tinggal sub airnya. Karena itu sudah saya hitung kalau misalkan itu bedah kota Pekalongan itu butuh ratusan triliun, nggak mungkin tuh. Pemerintah nggak mampu tuh. Kalau misalkan warga itu dibedah itu nggak mungkin lah. Bedol kota. Kalau bedol kota nggak mampu lah. Ya Palango nanti untuk anak cucu menghindari beli tanah di sekitar situ. Ya menghindari tanah mulai semacam itu. Dan kita berharap itu
Tapi untuk fenomena sampai detik ini benar-benar terjadi, cepat balik banget loh. Saya membuat novel tahun 2000, cerpennya tahun 2019. Tahun 2022 warga Jember sudah nggak ada loh. Tahun 2024 sudah kosong, hampir semuanya tenggelam loh. Dulu yang tahun 2019 itu hanya yang dekat dengan laut saja, itu yang tenggelam itu. Gitu. Bapak Ibu itu yang untuk yang Wonokerto dulu ke SMP Seragi mana ya? Itu yang sebelah utaranya tuh ada aspalan, ada aspal. Jadi warga Wonokerto tuh bersekolahnya di Seragi itu. Di Spait, betul, nggih, semacam itu. Tapi tahun 2000 mulai tahun 2019 itu mereka sebagian kesananya itu kalau yang punya trail naik trail, yang tidak sebagian apa naik perahu.